setuju kita akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi tahun lalu, tidak akan sebaik tahun ini. Tahun depan ya, tahun depan tidak akan sebaik tahun ini diperkirakan karena tantangan-tantangannya semakin besar. Kalau kita lihat sumber pertumbuhannya kan yang paling menonjol triwulan 3 khususnya dan umumnya 2022 ini kan adalah ekspor ya. Ekspor itu harganya dari prediksi bulan Oktober tahun ini itu harga-harga akan cenderung turun walaupun masih lebih tinggi di sejumlah komoditas ekspor kita masih lebih tinggi daripada tahun 2021. Jadi tapi lebih rendah dari tahun 2022. Jadi kita tidak bisa mengharapkan terus-menerus dari ekspor. Nah, syukur triwulan ketiga ini konsumsi masyarakat yang merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sudah pulih ke level sebelum krisis. Yang menurun adalah bahkan minus ya adalah belanja pemerintah nih gitu. Belanja pemerintah kan harusnya di dalam kendali pemerintah ya, tidak sampai turun. Kemudian yang kedua investasi juga belum pulih ke level sebelum krisis pertumbuhannya. Padahal investasi itu menyerap menyumbang kira-kira 30-an% terhadap PDB, sementara konsumsi masyarakat kan di atas 50%. Jadi fokus saja ke investasi dan belanja pemerintah. Baik, Pak Faisal, biasanya di kuartal 4 ini kan juga perputaran ekonomi semakin tinggi juga begitu menjelang akhir tahun dan belanja pemerintah juga akan semakin tinggi. Apakah Anda lihat ini juga secara signifikan bisa menggenjot PDB kita di kuartal 4? Belanja pemerintah walaupun dinaikkan ya banyak, tapi kan kontribusinya relatif sedikit, tidak sampai sekitar belasan persen saja ya. Jadi mau tidak mau, kalau saya perkirakan triwulan keempat atau kuartal akhir tahun ini akan melambat sehingga pertumbuhannya mendekat ke arah bawah ya, ke arah 5% atau 5,1 atau 5,2% maksimum. Kemudian tahun depan ya di kisaran 5 atau bahkan bisa turun sampai di bawah 5%. Tapi masih positif, jauh dari resesi. Baik, artinya kita bisa dibilang kebal resesi global 2023? Resesi globalnya pun probabilitasnya masih kecil. Jadi prediksi pertumbuhan ekonomi terakhir yang dibuat oleh IMF kan masih positif 2,7%. Jadi yang mengalami resesi hampir pasti adalah sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris. Gitu. Kemudian ada beberapa Jepang boleh jadi akan resesi juga. Tapi sepanjang China dan Amerika positif, Amerika kan triwulan ketiga sudah positif ya. Itulah yang menyebabkan Bank Sentral Amerika mau tidak mau harus menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi karena kenaikan suku bunga diperkirakan tidak akan berdampak signifikan terhadap pasar kerja yang sedang hot-hotnya, walaupun angka pengangguran naik ya di Amerika bulan lalu dari 3,5% menjadi 3,7%, tapi bahkan masih jauh di bawah angka pengangguran Indonesia kan. Baik, artinya sebenarnya tidak terlalu besar juga risiko dari Amerika Serikat untuk bisa memberikan imbas yang signifikan pada Indonesia. Eh, Relatif sangat kecil. Yang perlu diperhatikan adalah walaupun China tidak mengalami resesi, apakah pertumbuhan ekonomi China akan lebih baik tahun depan daripada tahun ini. Nah sebelum ini kan ada berita itu China hot-hotnya akan menyerang Taiwan, itu bisa pengaruhnya lebih berbahaya daripada ekonomi sendiri. Gitu. Baik.